Lama sekali Frida Wilson harus menggeliat-geliat menunggu ajalnya. Usianya baru 53 tahun. Sesungguhnya dia wanita yang kuat, tetapi rasa nyeri itu membuatnya mengerang-ngerang dan menggeliat dengan otak tetap sadar. Tablet pembunuh rasa nyeri pemberian Dr. Roventry, dokter keluarganya, dalam jumlah yang meningkat rupanya sia-sia saja. Penyakit pasiennya ini tak bisa didiagnosis. Bahkan penyinaran dengan sinar X tak menunjukkan adanya tukak lambung. Tidak juga ada batu dalam kantung empedu. Tetapi nyeri luar biasa itu menyerang lambung dan seluruh tubuhnya. Ini dimulai sejak bulan Januari 1979. Suami istri Wilson tidak tinggal di kota, melainkan di peternakan domba mereka yang amat luas dan makmur itu. Letaknya sekitar 35 mil dari kota. James Wilson, suami Frida, adalah seorang laki-laki tampan berusia 54 tahun. Dia datang ke Selandia Baru tanpa kekayaan apapun kecuali selembar baju yang dikenakannya. Di sana dia mencoba mengadu untung. Pada tahun 1947, dia berasal dari Inggris. Tidak sampai setahun di sana, ia menikah dengan Nora Howard, seorang wanita yang menyenangkan, yang lebih tua dari James dan merupakan putri tunggal pemilik tanah terbesar di daerah tersebut. James jadi seperti ketiban rezeki. Tetapi persoalan muncul. Kata Dr. Roventry, dokter langganan Nora Wilson, Nora tidak bisa mengandung. Dokter itu juga tahu suami istri Wilson itu tidak akur. Keberuntungan James Wilson datang lagi waktu Nora meninggal dunia pada bulan Januari 1964. James Wilson mewarisi peternakan istrinya. 6 bulan kemudian Wilson mengawini Frida Smart, seorang pegawai perusahaan besar mesin-mesin pertanian. Polisi lalu mengadakan penyelidikan karena kata Dr. Roventry, dia tidak menemukan penyebab kematian pada Nora. Pada pemeriksaan mayatnya terbukti kematian Nora disebabkan oleh racun strychnine. James lalu mengaku memang menyimpan strychnine di rumahnya. Maksudnya untuk memusnahkan hama di peternakannya. Karena kurang berhati-hati, dia menyimpannya dalam botol bekas limun di dapur. Mungkin Nora mengira itu botol limun yang selalu diminumnya setiap sore waktu menonton acara favoritnya di layar televisi. Saat itu James sendiri sedang berada di Wellington mengurus bisnisnya. Nampaknya kata-kata James itu benar. Nora mati di depan pesawat televisinya. Sebuah botol limun setengah kosong berisi strychnine tergeletak di sisinya. Menurut penyelidikan pula, James memang sedang berada di Wellington saat kematian istrinya tiba. Bagaimanapun, polisi belum yakin betul bahwa kematian Nora itu cuma sebuah kecelakaan. Dari penyelidikan kemudian diketahui bahwa James terlibat skandal dengan Frida Smart jauh sebelum kematian Nora. Tepatnya sejak April 1962. Secara pribadi, inspektur yang menangani kasus itu yakin bahwa James sengaja membunuh istrinya supaya bebas mengawini kekasih gelapnya itu. Kenapa tidak menceraikan istrinya saja? Karena kepemilikan perusahaan masih atas nama Nora. Jelas dia akan kehilangan segalanya. Nyonya Wilson yang kedua hidupnya terasing. Satu-satunya orang di daerah itu yang berurusan dengannya cuma Jessica Lacy. Nona Lacy adalah pemilik toko sandang pangan kecil di dekat peternakan Wilson. Mereka berdua cepat jadi akrab. Jessica lah yang menemani Frida sampai menjelang ajalnya. James waktu itu ada di Wellington untuk suatu tugas. Jessica menelepon meminta pertolongan Dr. Roventry. Dia mendapat serangan mendadak yang hebat, tangis Jessica. Rasa nyeri itu membuatnya sangat kesakitan. Saya rasa dia tinggal menunggu ajalnya saja.
Ketika Dr. Rofenti sampai di sana, Frida sudah meninggal dunia. Frida mati dalam penderitaan yang sangat berat. Anehnya, kebalikan dari fisiknya yang begitu menderita, wajahnya bukan main tenangnya. Senyumnya menampakkan kepuasan. Tidak demikian halnya dengan Dr. Rofentri. Ia tak habis heran apa penyebab kematian pasiennya. Bukan saja menolak membuat surat pernyataan kematian, ia juga minta segera dilakukan pemeriksaan mayat pasiennya itu. Polisi sangat setuju. Mereka semua belum melupakan peristiwa kematian Nyonya Wilson pertama yang misterius itu. Sampai ada isu-isu tertentu di bagian penyelidikan pembunuhan. Apakah kali ini James terlalu berani mengambil risiko? Kini dia harus menanggung akibat satu pembunuhan yang dilakukannya, bahkan kedua-duanya. Pemeriksaan mayat Frida dimulai, begitu juga penyelidikan terhadap kekasih yang baru. Namanya Ivy Thomas. Sangat cantik dan usianya 26 tahun. Skandal Nona Thomas dengan James Wilson dimulai bulan Oktober 1978 dan Frida mulai mengeluh sakit-sakitan sejak Januari 1979. Kalaupun suatu kebetulan, ini kebetulan yang bukan main bagi polisi. Tetapi tentu saja tidak kebetulan. Pemeriksaan mayat menunjukkan bahwa Frida Wilson mati oleh racun arsenikum. Racun itu ada di lambung, di hati, di organ-organ vital tubuhnya, dan yang terpenting di rambutnya. Kalau sampai racun arsenikum bisa meninggalkan jejak di rambut, berarti Frida sudah mulai diracuni sejak lama. Katakanlah kira-kira awal 1979 atau 1978 sampai di hari akhirnya. Dia bukannya meminum racun dalam botol limon, tetapi dia memang dicekoki racun arsenikum dalam dosis kecil yang makin lama makin bertimbun di tubuhnya. James Wilson ditahan dan secara resmi dituduh melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya Frida. James Wilson membantah. Polisi menunjukkan bahwa ia ada main dengan Ivy Thomas yang jauh lebih muda, jauh lebih menawan daripada istrinya. Jelas Wilson ingin mengawininya. Sama sekali tidak, kata Wilson. Dari gadis itu dia cukup mendapatkan kesenangan seksual saja. Gadis itu tak terlalu cakap. Ketika ditanya, Ivy mengatakan James Wilson tak pernah mengemukakan rencana untuk mengawininya. Lagi pula menurutnya, laki-laki itu terlalu tua untuk jadi suaminya. Cukup untuk bersenang-senang saja. Ivy Thomas yang masih begitu muda, modern, dan bebas itu tak tertarik sama sekali pada peternakan. Dia bisa mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya sendiri. Akhirnya gadis itu mengajukan pertanyaan yang membuat pusing polisi. Kalau memang nantinya James Wilson pasti akan dicurigai. Mengapa dia menghabiskan waktu berbulan-bulan meracuni istrinya? Bukankah kalau mau dia bisa saja menceraikan Frida? Mudah saja. Cerai dari Frida bagi James mungkin saja. Tapi tak mungkin cerai dari Nora. Karena Nora lah yang memegang kekayaan. Setelah Nora meninggal dan dia kawin dengan Frida, kekayaan ada di tangan James Wilson. Sekarang tidak ada motif kuat yang melatar belakangi pembunuhan ini. Kata Wilson, dia sudah tidak pernah lagi membelikan arsenikum atau menyimpannya di peternakannya. Dia juga kapok menyimpan sesuatu yang bersifat racun di rumahnya sejak kematian kecelakaan istri pertamanya. Lagi-lagi ini pernyataan yang memusikkan polisi. Arsenikum itu dimiliki Wilson untuk keperluan peternakannya. Di samping itu banyak obat-obat pembunuh serangga yang mengandung arsenikum. Lalu bisa jadi makanan Frida kemasukan sedikit cairan penyemprot itu. Karena pertanyaan yang bertubi-tubi, James Wilson jadi patah semangat dan akhirnya mau mengakui pembunuhan atas istri pertamanya. Dialah pembunuh Nora. Bukan Nora yang salah minum. Hidup kami tak bahagia. Demikian kata Wilson.
dan kami bukan pasangan yang cocok dalam hubungan seksual. Lagi pula, ketidakmampuannya mengandung itu membuat rasa cinta kami yang tak begitu tebal itu makin rapuh. Begitu kata Wilson. Pada tahun 1962 diadakan pameran alat-alat pabrik. Di saat itulah saya bertemu dengan tertarik pada Frida. Waktu itu saya pergi melihat-lihat untuk melihat traktor baru. Ada pesona dalam dirinya sehingga saya selalu mengajaknya makan bersama. Kami saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Sesungguhnya saya tidak mencintai Nora. Kalau bukan karena peternakannya, saya takkan sudi menikahinya. Saya akui, saya bukan laki-laki pertama yang kawin karena suka harta. Akhirnya pada Selasa malam tanggal 12 November 1963, saya ingat benar suatu pikiran muncul di benak saya. Saya sedang bahagia di samping Frida, tapi sekarang saya harus pulang ke peternakan lagi. Saya tidak suka. Saya mendengar hati nurani saya berbicara. Nora harus disingkirkan. Frida tak setuju. Bukannya tak setuju pada pembunuhan itu sendiri, tapi takut kalau saya ditangkap. Tapi harus dilakukan sesuatu sebelum Nora mendengar dengan telinganya sendiri tentang gosip mengenai suaminya. Wilson menyusun rencananya. Nora mempunyai kebiasaan minum sebotol limun jeruk setiap sore ketika menonton TV. Cukup dengan 1 sendok makan strychnine dalam botol itu dan Nora akan tewas. Wilson menyiapkan minuman maut itu dan botol disegel kembali. Urutan botol ditaruh paling ujung. Itulah yang akan diminum Nora terlebih dahulu. Pada saat itu James merencanakan tak berada di peternakan tapi di kota Wellington. Frida tetap khawatir. Dia tahu suatu waktu James Wilson akan tertangkap. Sedangkan Wilson yakin polisi cuma bisa mengatakan kematian Nora sebagai kecelakaan. Ketakutan Frida baru terbuka 15 tahun kemudian, tetapi Wilson tak mengakui kecelakaan Frida. Kalau benar-benar Wilson tak bersalah, tinggal satu orang lagi yang patut dicurigai, Jessica Lacy. Tak ada yang dekat dengan Frida kecuali Nona Lacy. Ivy Thomas yang sebenarnya lebih punya motif tak kenal Frida dan tak sekalipun pernah bertanah ke rumah Wilson. Tapi apa motif Jessica Lacy? Mungkinkah Jessica dan James? Polisi tak menemukan jejak hubungan khusus mereka berdua. Di luar dugaan polisi, Jessica menyimpan sebungkus pembunuh hama mengandung arsenikum dengan jumlah yang cukup untuk membunuh Frida. Lebih jelek lagi, bubuk itu dibeli minggu pertama bulan Januari. Tak lebih dari sebulan sebelum Frida mulai mengeluh. Tapi ratusan orang lain pun membeli bubuk yang sama. Tak mungkin mencurigai semua orang. Lagi pula tidak setiap hari Jessica main ke rumah Frida dan bukan pula pada jam makan. Penyelidikan membuktikan bahwa Jessica bukan hanya teman baik dan sejati bagi Frida, tapi juga satu-satunya teman Frida. Wilson tidak hendak mengakui perbuatannya. Sementara itu tak pula ada bukti kuat siapa pembunuh Frida. Akhirnya pada tahun 1980 James dibawa ke pengadilan bukan untuk pengakuannya membunuh Nora, tapi karena penyangkalannya membunuh Frida. Saksi penuntut mengungkapkan teori yang menjabarkan motif kejahatan ini. Frida Wilson sudah mengetahui skandal suaminya dengan Nona Thomas. Dia jadi ingat pada peristiwa dirinya sendiri yang merebut Wilson dari tangan istri pertamanya dulu. Dia sudah memasuki usia 50-an dan mungkin rasa cinta Wilson padanya mulai berkurang. Jangan-jangan Wilson akan menceraikannya atau bahkan membunuhnya. Frida tahu Wilson orang yang tak berdarah dingin. Frida yang tak ingin diceraikan ini lalu mengancam akan melaporkan perbuatan membunuh Nora itu pada polisi. Reaksi Wilson adalah membunuh Frida. Dia memilih arsenikum. Dia tak tahu bahwa seperti kebanyakan orang awam lainnya, racun arsenikum itu bisa berbekas dalam tubuh yang dirasukinya. Pada tanggal 24 April 1980, James Wilson dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Mendengar keputusan hakim itu, Wilson jatuh pingsan karena serangan jantung.
dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Segera setelah keluar dari rumah sakit, ia dikirim ke penjara untuk menjalani hukuman seumur hidupnya. Agak mustahil kedengarannya, ia tetap menyangkal membunuh Frida. Wilson tak tinggal di penjara terlalu lama. Tak lebih dari sebulan kemudian Wilson mendapat serangan jantung yang kedua. Dan pada tanggal 20 Mei 1980 dia menghembuskan napas terakhirnya. Penyangkalan Wilson sampai mati ini membuat inspektur was-was. Keyakinan Wilson itu mungkin memang benar bahwa dia hanya melakukan kejahatan pada istri pertamanya, tetapi tidak pada istri keduanya. Yang membuat inspektur itu was-was, siapa sebenarnya yang membunuh istri kedua Wilson itu? Laporan kematian Wilson dimuat di koran keesokan harinya. Pada hari berikutnya, inspektur kedatangan tamu yang tak disangka-sangka. Tamu itu adalah Jessica Lacy. Dia datang ingin berbicara empat mata dengan inspektur. James Wilson tak bersalah atas kejahatan yang dituduhkan padanya. James Wilson tak bersalah atas kejahatan yang dituduhkan padanya, kata wanita itu. Dengan menahan sabar, inspektur menunggu kelanjutannya. Frida hidup dalam ketakutan akan kehilangan suaminya, lanjut Jessica. Dia mengambil Wilson dari istri pertamanya dan dia takut peristiwa itu akan berulang. Semakin dia bertambah umur, semakin ketakutannya datang. Pada malam Natal 1978, dia melihat mimpi buruknya menjadi kenyataan. Sore itu dia sedang mengendarai mobilnya pulang dan dia melihat mobil James diparkir di semak-semak jalan besar. Karena curiga, ia menghentikan kendaraannya, keluar dari mobil dan mengintip pelan-pelan lewat semak-semak. James duduk di tepi sungai kecil, sementara Ivy Thomas berendam dalam air dalam keadaan tanpa busana. James mengemis-ngemis supaya Nona Thomas cepat keluar dan tak membuatnya menunggu terlalu lama lagi. Itulah mimpi terburuk Frida. Ketika datang pada saya, mukanya seputih kapur dan badannya bergetar hebat. Dan ia nampak 20 tahun lebih tua. Tadinya saya yakin dia mendapat serangan jantung. Ya, itu memang sejenis serangan jantung. Terus-menerus dia berucap, dia cantik, masih muda, muda sekali. Apa yang bisa kulakukan? Saya katakan, hanya ada dua cara. Lupakan apa yang disaksikan dan tutup mulut. Atau menceraikannya. Dia bisa kalau mau meneruskan perkawinannya dengan menolak perceraian dari James. Dengan demikian, James tak bisa mengawini gadis itu, meskipun gadis itu bisa memilikinya. Dia tak peduli pada kata-kata saya, dia ingin memiliki suaminya dengan seutuh-utuhnya. Pasti akan terjadi apa-apa kalau dia menolak permintaan cerai James, katanya. Saya tanya apa maksudnya. Lalu dia ceritakan, dulu James membunuh istrinya karena tak bisa menceraikannya untuk bisa kawin dengan dia. Saya bilang, mau apa lagi? Semua orang telah percaya bahwa dia membunuh istrinya dan lolos. Kalau James berani melakukannya lagi, dia berada di ambang sialnya. Sungguh salah saya mengatakan hal serupa itu karena kemudian dia menatap saya tanpa sepatah kata pun untuk sejenak. Lalu berkata perlahan, kalau memang begitu inilah jalannya. Saya tanyakan apa maksudnya. Dia bilang, kebetulan dia tahu bahwa racun arsenikum tetap tinggal di tubuh dan akan ketahuan sewaktu dilakukan pemeriksaan mayat. Tapi, tanya inspektur tergagap. Rasa nyeri luar biasa dan makan waktu berbulan-bulan. Dia sanggup sendiri. Iya, benar. Frida meracuni dirinya sendiri dengan arsenikum dengan niat supaya suaminya dituduh melakukan pembunuhan atas dirinya.